Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kelas 4A, 4B, dan 4C. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ibu ucapkan selamat kepada kalian semua ya anak-anak di tahun ajaran 2021-2022. Kali ini anak-anak telah duduk di kelas 4. Anak-anak masih ingat dengan ibu ya? Dengan Ibu Siti Rohimah. Kalau tahun lalu di kelas 3 Ibu mengajar kalian pelajaran kemuhammadiyahan. Untuk tahun ini ya di kelas 4 Ibu mendapat amanah dari Bapak Kepala Sekolah untuk mengajar pelajaran Al-Islam. Nah, anak-anak di hari ini, hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021, kita akan memulai pembelajaran Al-Islam. Anak-anak, pada tahun ini kita bangsa Indonesia masih mengalami musibah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kita belum dapat melaksanakan pembelajaran secara langsung. Pembelajaran masih tetap kita lakukan secara daring. Tapi walaupun demikian, anak-anak kita harus tetap bersemangat ya. Anak-anak sudah mandi, ya, sudah sarapan dan tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Terutama tadi sholat subuhnya. Ya, anak-anak kelas 4A, 6B, 4B dan 4C tidak ada yang kesiangan ya tadi. Apa masih ada yang belum mandi? Masya Allah. Tidak ya, semua anak-anak sudah mandi. Ibu yakin dan percaya anak-anak SD Muhammadiyah 1 walaupun belajar di rumah tetap bersemangat. Ya anak-anak? Pelajaran kita hari ini untuk mendapatkan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ingat kita sudah lama ya tidak masuk ke sekolah. Jangan-jangan sudah pada lupa ini bacaan doa awal belajarnya. Coba kita ingat kembali ya. Bacaan doa di awal belajar yang sering kita baca di sekolah. Mari kita baca bersama anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela bahwa Allah adalah Tuhanku, aku rela Islam adalah agamaku, dan aku rela Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan utusannya. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah kabulkan permohonanku. Anak-anak kelas 4A, 4B dan 4C untuk pembelajaran Al-Islam kita menggunakan buku kelas 4 Al-Islam kelas 4 ya. Terbitan dari Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah. Ini bukunya. Anak-anak ingat, sudah ada yang punya ya? Mudah-mudahan anak-anak semua ya kelas 4A, 4B, 4C sudah memiliki buku Al-Islam kelas 4 untuk kita mengikuti pembelajaran selama di kelas 4 ini. Ya anak-anak, kalau memang belum punya, anak-anak bisa meminjam dengan kakak-kakak kelas yang lalu atau untuk pelajaran hari ini dapat kalian lihat di Juz Ammah ya. Atau nanti juga dapat Ibu tayangkan di slide-nya. Simak dan tonton videonya sampai selesai ya supaya kalian semua dapat mengikuti pembelajaran. Nah, ini anak-anak ya, pelajaran kita adalah di halaman 3. Kalian buka di halaman 3, anak-anak. Di halaman 3, di halaman yang pertama, di halaman depan, pelajaran Al-Islam kita membahas masalah Al-Quran ya, adalah surat Al-Lail, Al-Quran surat Al-Lail, surat As-Sams, dan surat Al-Balad. Tapi untuk kali ini anak-anak kita mempelajarinya satu persatu, yaitu yang pertama adalah Quran surat Al-Lail terlebih dahulu. Nah, anak-anak setelah mempelajari atau mengikuti pembelajaran pada hari ini, ada beberapa hal yang diharapkan untuk kalian miliki ya. Adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah anak-anak diharapkan dapat membaca Al-Quran surat Al-Lail. Kemudian dapat menyebutkan terjemahannya, terjemahan daripada surat Al-Lail itu, dan dapat menjelaskan isi kandungan ya. Akhirnya anak-anak semua dapat menghafalkan surat Al-Lail ya.
Dan pada akhirnya nanti kalian akan diajak untuk berlatih menulis kembali Quran surat Al-Lail. Nah, anak-anak, kita lihat dulu ya surat Al-Lail ini, Quran surat Al-Lail. Al-Lail itu diambil dari nama dari ayat yang pertama, Al-Lail. Al-Lail ini dari bahasa Arab artinya adalah malam, ya. Anak-anak kelas 4A, 4B, 4C masih tetap menyimak penjelasan Ibu ya. Nah, surat Al-Lail ini anak-anak terdiri dari 21 ayat. Berapa ayat anak-anak? 21 ya, pinter ya. Kelas 4A, 4B, 4C semua menjawab 21 ayat. Nah, di dalam Al-Quran surat Al-Lail ini urutan suratnya adalah surat yang ke-92. Urutan surat yang ke-92. Sebagaimana kita ketahui bersama, sebenarnya adalah surat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad adalah surat Al-Alaq. Dalam urutannya ya, Nabi memberi petunjuk di dalam Al-Quran. Kalau kalian buka, yang surat pertama itu adalah surat Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah dan selanjutnya. Nah, urutan yang ke-92 adalah surat Al-Lail ya. Nah, anak-anak, surat Al-Lail ini diturunkan setelah surat Al-A'la ya. Nah, diturunkan di mana? Di kota Mekah. Ingat anak-anak ya, surat Al-Lail diturunkan di kota Mekah. Karena surat-surat di dalam Al-Quran itu diturunkan ada yang di Mekah ketika Nabi masih berada di Mekah, Nabi Muhammad masih ada di Mekah. Ada juga surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, yang ayat-ayat atau surat yang diturunkan di Mekah itu tergolong surat Makkiyah, dinamakan surat Makkiyah. Dan yang diturunkan di Madinah ya ketika Nabi setelah hijrah itu digolongkan menjadi surat Madaniyah. Nah, oleh sebab itu surat Al-Lail ini digolongkan menjadi surat Makkiyah. Jelas ya anak-anak? Nah, kalau terlalu cepat nanti diulang-ulang ya videonya. Anak-anak kelas 4A, 4B, dan 4C, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang makna yang terkandung di dalam surat Al-Lail. Nah, apa saja? Nah, di dalam surat Al-Lail ini ya, Allah menciptakan semuanya yang ada di dunia ini berpasang-pasangan. Seperti adanya siang dan malam. Kemudian adanya laki-laki dan perempuan. Ada pahala, ada dosa, ada orang yang baik, ada orang yang tidak baik ya. Ada yang benar, ada yang salah. Ada pahit, ada manis ya. Ada manis ya. Ada asam, ada asin, ya semuanya berpasangan. Ya, ada juga ada surga dan ada neraka. Anak-anak kelas 4A, 4B, dan 4C, ya. Nah, di dalam kehidupan ini banyak sekali macam-macam bentuk kehidupan. Nah, pertama adalah kehidupan yang mudah yang Allah berikan kepada kita. Siapa saja orang-orang yang mendapatkan kemudahan, yaitu adalah orang-orang yang bertakwa. Mau tidak kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, anak-anak? Tentu ya, kita semua mau. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, hidup kita menjadi mudah, itu kita harus berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu artinya takut. Ya, takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Apa saja perintah Allah? Anak-anak, kelas 4A, ada yang menjawab itu? Ya, itu 4B, ayo jawab. Apa saja contoh perintah dari Allah 4C? Ya, salah satunya mengerjakan sholat 5 waktu ya anak-anak. Kemudian menjauhi larangannya. Apa saja larangannya? Berbohong ya, itu tidak boleh. Dan banyak lagi larangan-larangan Allah yang harus kita hindari. Nah, kemudian kalau kita ingin mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di masa pandemi ini, kita harus banyak mengeluarkan infak, bersedekah ya. Karena di masa saat ini banyak sekali orang-orang yang mengalami kesulitan. Banyak sekali orang tua kita yang
di PHK, ya, kehilangan pekerjaan, tidak dapat melakukan aktivitas ekonomi, ya, pemasukan berkurang. Nah, oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah pada hari ini, ya, masih dalam keadaan sehat, orang tua kita masih bekerja, masih mendapat penghasilan, anak-anak masih tetap dapat bersekolah, ya. Nah, bersyukurnya itu kita tunjukkan, dapat kita lakukan dengan melakukan infak atau memberi bantuan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung, ya. Tapi ingat, infak, sedekah, bantuan yang kita berikan harus kita berikan dengan ikhlas, ya, bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Lanjut, kemudian apalagi anak-anak yang membuat kehidupan kita menjadi mudah adalah orang-orang ini percaya kepada kehidupan setelah kematian. Ya, dalam surat Al-A'la ini dijelaskan bahwa ada orang-orang yang percaya bahwa ada hidup setelah mati. Ya, setelah kehidupan ini kita tidak hanya cukup hidup di dunia ini, sudah mati sudah meninggal dunia sudah, tidak. Nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di yaumul akhir, di yaumil mahsyar itu, di hari pembalasan nanti setelah kita mati, kita akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus, ya, selama kehidupan ini kita semua harus melakukan perbuatan yang baik supaya nanti pada masanya di hari setelah kehidupan sekarang ini, setelah kematian kita nanti, kita dibangkitkan kembali dengan banyak sekali amalan baik yang kita lakukan. Nah, anak-anak, selain itu kita juga harus berakhlak yang baik. Ya, akhlak mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik itu contohnya anak-anak dengan menghormati orang yang lebih tua, ya, orang tua kita, kemudian dengan menyayangi yang lebih muda, ya, sopan santun, ya, berkata dengan lemah lembut, ya. Jadi itu adalah akhlak yang baik. Nah, insya Allah kalau kita melakukan beberapa pekerjaan ini, perbuatan ini, kehidupan kita akan mudah dan Allah akan memasukkan kita ke surganya. Ya, anak-anak. Kemudian macam-macam kehidupan yang kedua yaitu kehidupan yang sulit. Ada orang-orang di antara kita yang mendapat kehidupan yang sulit. Siapa mereka? Mereka adalah di antaranya adalah orang-orang yang sombong, ya. Sombong, mereka tidak mau berharap kepada Allah, tidak mau bergantung kepada Allah, ya. Mereka merasa mampu untuk mengerjakan apa yang dia inginkan. Dia tidak membutuhkan bantuan orang lain, ya, termasuk tidak membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, orang-orang yang seperti ini untuk kehidupannya akan sulit. Kemudian orang yang pelit, bakhil, ya, baik dalam harta maupun dalam ilmu pengetahuan. Anak-anak, kalau kita tidak dapat membagi harta kita, paling tidak kita membagi ilmu kita, ya. Kalau dalam surat Al-Lail ini, pelajaran ini kalian dapat saling mengajarkan, bersama-sama belajar menghafal surat Al-Lail. Kita sudah dapat kita ajarkan kepada teman kita, kepada adik kita, ya. Itu dapat menjadi kebaikan bagi kita semua. Jadi jangan sekali-sekali kita menjadi anak-anak yang bakhil atau pelit pada adik di rumah, ya. Ada makanan, ada kue, berbagi, ya, saling menyicip. Jangan kita makan sendiri, nak. Kelas 4A, 4B, 4C, ya. Ada adik kita makan enak, adik kita melihat saja, ya. Ini tidak baik. Nah, anak-anak, kalau kemudian ada orang yang tidak percaya kepada balasan hari akhir, ya, kepada balasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang Ibu jelaskan ini tentu kehidupannya akan diberi kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pada akhirnya akan masuk ke dalam neraka. Ini adalah penjelasan, ya, mengenai surat Al-A'la secara singkat kandungan yang terdapat di dalam surat Al-A'la ini. Nah, anak-anak, kok Al-A'la sih? Al-Lail. Masya Allah. Ya, anak-anak, ya, Ibu tadi hampir lupa. Jadi penjelasan kita ini adalah kita membahas surat Al-Lail. Kok jadi lupa, Ibu? Astagfirullahaladzim. Nah, ya, anak-anak, kita akan mengikuti, ya, kita akan membaca, menghafalkan sedikit, ya, tentang surat Al-Lail. Anak-anak, surat Al-Lail ini tadi Ibu jelaskan ada 21 ayat, ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan menghafalnya, membacanya sebagian dulu, ya.
dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Nah, anak-anak mari dengarkan, ikuti Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Surat Al-Lail ya, ayat yang pertama. Wal-laili idza yaghsha. Wal-laili idza yaghsha. Ikuti anak-anak. Wal-laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi cahaya siang. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Wan-nahari idza tajalla. Demi siang apabila terang benderang. Ya, bisa ya anak-anak? Masih tetap fokus mengikuti. Kita sudah sampai kepada surat Al-Lail ayat yang ketiga. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dzakara wal unsa, laki-laki dan perempuan. Ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Anak-anak kelas 4A, 4B, dan 4C. Dengarkan, ikuti. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh, usahamu memang beraneka macam. Ayat selanjutnya, ayat yang kelima. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa. Fa'amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa, wasyaddaqa bil husna. Wasyaddaqa bil husna. Wasaddaqa bil husna. Dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga. Ikuti anak-anak ya. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Fasanuyassiruhu lil yusra. Pendek ya ayatnya ya. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan atau kebahagiaan. Anak-anak kelas 4A, 4B, 4C tetap menyimak ya. Sedikit lagi pembelajaran kita. Kita sudah sampai pada ayat yang ke-7. Kita lanjut di ayat yang ke-8. Ikuti, dengarkan dan ikuti. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna. Dan adapun orang yang kikir dan merasa dirinya cukup, ya, mereka tidak memerlukan pertolongan Allah. Wa kadzdzaba bil husna. Wa kadzdzaba bil husna. Sekali lagi nak. Wa kadzdzaba bil husna. Serta mendustakan pahala yang terbaik. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Fasanuyassiruhu lil usra. Maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesukaran atau kesengsaraan. Ya. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan tadi, surat Al-Lail ini terdiri dari 21 ayat, tapi kita untuk pertemuan kali ini baru menghafalnya di
sampai ayat yang ke-11. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami ya penjelasan Ibu kali ini. Nah, untuk mengingat kembali bahwa kalian telah memahami pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya anak-anak. Jangan ditunda-tunda ya. Dikerjakan di buku tulismu, di buku Al-Islam. Kemudian nanti kalian kumpulkan ketika kalian datang ke sekolah. Atau mengumpulnya bersamaan dengan tugas tematik. Apa tugasnya anak-anak kelas 4A, 4B, 4C? Masih semangat? Masih tetap fokus ya memperhatikan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama anak-anak tuliskan surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ingat, tuliskan surat Al-Lail ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-11. Tulisan Arabnya ya, jangan Latinnya. Ini bertujuan untuk supaya kalian terbiasa menulis tulisan Arab. Walaupun surat Al-Lail seperti yang Ibu jelaskan tadi ada 21 ayat, kalian cukup menulisnya sampai 11 ayat dulu ya, nanti sisanya. Kemudian tugas yang kedua, setelah kalian menulis ya, kalian hafalkan surat Al-Lail ini ya. Kalian hafalkan surat Al-Lail ayat 1 sampai ayat 11. Oh iya, tadi ada yang bertanya itu ya, kelas 4B ya. Apa 4C? 4. Ya. Bu, tulisan Arabnya pakai artinya dak. Biasanya anak-anak seperti itu ya. Kalau tulisan Arabnya, kalian tugas untuk nomor 1 ini kalian boleh tulis Arabnya saja, tidak perlu menulis artinya. Tapi Bu, kalau aku pengen nulis boleh. Kalau anak-anak mau menuliskan artinya biar supaya lebih paham ya, Ibu tidak akan menolak ya. Bagus, itu nilai lebih yang kalian lakukan. Nah, kemudian mencoba menghafalkan ya. Tadi tidak terlalu panjang kan ayatnya. Caranya menghafal, Bu banyak nian, nggak bisa hafal Bu ayatnya. Jangan seperti itu. Kalian harus optimis, Ibu yakin dan percaya kalian dapat menghafal surat Al-Lail ini. Minimal 1 ayat 1 hari ya. One day one ayah. Nah, 1 hari 1 ayat. 11 hari kemudian kalian akan dapat menghafalkan ini. Ya, jadi tugasnya hafalkan ya untuk mengumpulnya nanti kalau kita sudah sampai 21 ayat baru kalian dapat mengumpulnya. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini, mudah-mudahan kalian dapat memahami, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Oh ya anak-anak, kita ingat kembali ya doa akhir belajar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah itu salah, yang batil itu batil, dan berilah kami kekuatan, kemampuan untuk menghindarinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Akhir kata, banyak maaf apabila terdapat kata yang salah dalam penyampaian. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.